Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Baijita Pirukmana dari program studi PPKN. Hari ini saya akan menayangkan hasil presentasi yang telah saya buat tentang pengertian paragraf. Paragraf adalah seperangkat kalimat yang saling berhubungan yang secara bersama dapat dipakai untuk menyatakan atau mengembangkan sebuah gagasan, inti penuangan pikiran didukung kalimat yang saling berhubungan. Paragraf atau alinea adalah suatu gagasan yang berbentuk serangkaian kalimat yang saling berkaitan satu sama lain. Nama lain dari paragraf ialah wacana mini. Kegunaan dari paragraf adalah untuk menjadi penanda dimulainya topik baru dan memisahkan gagasan-gagasan utama yang berbeda. Selanjutnya, ciri-ciri paragraf yang efektif. Di sini ada 3 ciri-ciri paragraf yang efektif. Yang pertama adalah mengandung satu gagasan yang jelas. Di dalam paragraf terdapat kalimat topik atau kalimat utama yang membuat pokok pikiran atau gagasan utama di dalamnya. Gagasan utama adalah suatu hal yang dibahas atau diungkapkan oleh penulis dalam teks. Yang kedua, pikiran penjelas yang mendukung gagasan utama. Setiap paragraf menggunakan sebuah kalimat topik atau kalimat utama, dan selebihnya merupakan kalimat penjelas yang berfungsi menjelaskan, menguraikan, dan menerangkan gagasan utama yang ada dalam kalimat utama. Yang ketiga, dikemas dalam kalimat yang efektif. Maksudnya, paragraf yang baik adalah paragraf yang berisikan kalimat efektif. Satu paragraf tidak bisa lebih dari 7 kalimat dan tiap kalimat tidak lebih dari 8 kata. Hal ini untuk menghindari pemborosan kata dan ketidakefektifan dalam kalimat. Selanjutnya adalah struktur paragraf, yang dimana struktur paragraf terdiri dari kalimat topik, kalimat pengembang langsung, dan kalimat pengembang tak langsung. Kalimat topik adalah kalimat yang mengandung gagasan utama mengenai suatu topik yang sedang dibahas dalam sebuah paragraf. Kalimat pengembang langsung atau kalimat penjelas mayor adalah kalimat penjelas utama yang bertugas menjelaskan secara langsung gagasan utama dan kalimat topik yang terdapat di dalam sebuah paragraf. Kalimat penjelas minor atau tidak langsung adalah kalimat yang tidak menjelaskan gagasan utama dan kalimat topik secara langsung. Akan tetapi, kalimat ini menjelaskan kalimat penjelas mayor atau kalimat penjelas langsung secara langsung. Selanjutnya adalah paragraf yang baik. Bagaimana paragraf yang baik? Paragraf yang baik memiliki 2 ciri-ciri. Yang pertama adalah umum ke khusus dan yang kedua khusus ke umum. Pertama, umum ke khusus. Paragraf deduktif dinamakan paragraf umum ke khusus sebab diawali dengan pernyataan yang sifatnya umum, lalu kemudian dilanjutkan dengan pernyataan yang sifatnya sebagai penjelas atau rincian. Yang kedua, khusus ke umum, bisa disebut juga sebagai paragraf induktif. Paragraf induktif adalah kebalikan dari deduktif. Jenis paragraf induktif memiliki ide pokok di akhir dan menyampaikan gagasan dari hal yang khusus ke hal yang umum atau luas. Paragraf yang baik memiliki beberapa ciri-ciri. Yang pertama adalah kesatuan paragraf atau gagasan utama dan tambahan penjelas. 2. Kepaduan paragraf atau kumpulan kalimat yang berdiri sendiri. 3. Kelengkapan dan ketuntasan atau semua informasi sudah tercukupi. 4. Keruntutan atau urut. 5. Konsistensi atau sudut pandang penulis menempatkan diri dalam karangan. 6. Kesatuan paragraf atau mengandung satu gagasan utama. 7. Kepaduan paragraf yang meliputi 1. Kata transisi atau konjungsi. 2. Referensi. 3. Substitusi atau penggantian kata, maknanya sama. 4. Elipsis atau pelepasan unsur bahasa yang maknanya sudah diketahui. 5. Sinonim, antonim, hiponim, kemeroniman, dan repetisi. Sekian presentasi dari saya. Sekiranya ada kesalahan, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.